Hadirin hadirat sekalian, kita melanjutkan majelis taklim kita dalam As-Sohah dan tafsir pada ayat 270 dari suratul Baqarah. Halaman 46 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini min nadh. Kurang lebih begitu, ya. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadhr. Min nadhrin fa innallaha ya'lamuh. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. In tubdu as-sadaqati fa ni'ma hi. Pada kalimat as-sadaqati, shadnya bertasydid ya. Jadi langsung tubdus, langsung di tasydid ya. Tubdus sadaqati fa ni'ma hi. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Wa in pada kalimat al-fuqara itu ada tanda celeret di atas itu ya. Itu dipanjangkan 4 harokat, namanya mad wajib muttasil. Wajib itu artinya wajib, mad panjang, wajib dipanjangkan 4 harokat pada qiraahnya Imam Hafiz. Kemudian muttasil gandeng, maksudnya hamzahnya itu 1 kalimat ya. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Wa in wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum. Ini fa-nya ditasydid. Wa yukaffiru. Nah, ada sedikit tekanan gitu ya. Wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum. Wa yukaffiru wallahu bima ta'maluna khabir. Laisa 'alaika hudahum walakin Allah. Ini tasdidatnya kita tunaikan pada kalimat walakin. Nah, ini yang ditasdid non, jadi mendengung ya, bacaan gunnah.
laisa 'alaika hudahum walakinna Allah walakinna Allah yahdi man yasha. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ Nah, ini ada beberapa yang didengungkan. Pertama, tunfiqu, nah, nun mati berjumpa dengan fa, ya, namanya ikhfa hakiki. Min ini namanya idhar karena nun mati berjumpa dengan kha. Kemudian khairi, nah, ini sama, tanwin ketemu fa adalah ikhfa. Fali'an, nah, ini juga mendengung, nun mati berjumpa dengan fa. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah jangan lupa bacaan qolah illa ibtigha'a, wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum jangan lupa fa-nya yuwaffa, fa-nya bertasydid. Jadi kita tunaikan yuwaffa, katakan ya. Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Nah, ini fa-nya ini pendek karena ilaikum hamzahnya berharokat ya. Yuwaffa ilaikum. Jangan ada kesan yuwaffa ilaikum. Nah, ini keliru ya. Yang benar yuwaffa ilaikum, katakan ya. Nah, yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah fi sabilillahi la yastati'una darban fil ard yahsabuhumul jahilu aghniya
aminat ta'affuf. Nah, jadi minat ta'affuf pendek ya. Tidak ada tanda mat atau tidak ada tanda panjangnya. Yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf. Ta'rifuhum bisimahum. La yas'aluna an-nasa ilhafa. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar. Ini bacaan-bacaan yang mendengung kita perhatikan, kita tunaikan ya. Yunfiquna. Nah, ini ikhfa hakiki namanya ya. Kemudian amwalahum bil-laili, ini mem mati berjumpa dengan ba namanya ikhfa syafawi. Syafawi itu sebangsa bibir artinya. Jadi berkaitannya dengan bibir bacaannya ya. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar. Bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyatan falahum ajruhum. Di sini ada mendengung wan nahari sirrau, mendengung juga itu bihunah wa alaniyatan. Nah, ini ikhfa lagi ya. Bil laili wan nahari sirrau wa alaniyatan falahum ajruhum. Bil laili wan falahum ajruhum 'inda rabbihim. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, semoga setiap huruf yang kita baca diberi ganjaran oleh Allah minimal 10 kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kita bacakan tarjamah dan juga penjelasan tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamuh
wa ma lidh-dhalimina min ansar. Ayat 270 yang artinya, dan apapun infak yang kalian berikan atau nazar yang kalian janjikan, maka sungguh Allah mengetahuinya, dan bagi orang zalim tidak ada seorang pun penolong baginya. Ini hadirin, ayat ini menerangkan tentang keistimewaan, fadilah atau ganjarannya orang yang dia ini berinfak. Nah, infak ini seperti yang sudah pernah kita sampaikan, maknanya kan umum. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib yaitu dinamakan zakat. Nah, zakat ini yang wajib ada dua, yaitu zakatul fitrah, zakat fitrah. Kita bilang begitu, yaitu yang dikerjakan bila mana orang itu menemui akhir Ramadan dan awal 1 Syawal. Maknanya dia menghadiri maghribnya. Nah, sebelum maghrib dia sudah ada, kemudian maghrib, setelah maghrib walaupun sedikit itu masih hidup di dunia dari tanggal 30 Ramadan malam 1 Syawal. Itu maka dia bila mana menemukan kelebihan harta untuk besok hari yang cukup untuk makan dia dan keluarganya, dia berkewajiban membayar zakat fitrah. Adapun infak yang berkaitan dengan zakatul mal, nah ini tentunya syarat-syaratnya sudah dijelaskan dalam kitab fikih ya. Orang yang berdagang kemudian sudah melebihi atau mencapai 1 nisab, kemudian sudah 1 tahun ya, atau orang berternak, punya kambing, punya sapi, punya onta, nah, pada nisabnya masing-masing ya. Atau misalkan orang itu punya itu penambangan emas dan perak ya. Zakatul ma'dan ya, pertambangan emas dan perak ya. Kalau nambangnya pasir gimana? Nah, ini bukan termasuk emas dan perak. Nanti infaknya sodakoh ya, sodakoh, sukarela ya. Ada yang bertanya, lah kalau pegawai Pak terus dipaksa untuk zakat itu gimana? Itu sebenarnya bukan zakat, tapi itu atasan kita itu sayang kepada kita dipaksa untuk sodakoh. Ya semoga saja kita berkeyakinan kita dipaksa untuk sodakoh, nanti di akhirat dipaksa masuk surga. Diajak masuk surga dengan sukarela, tidak mau, malah ada orang yang memaksa ya kita mengucapkan terima kasih gitu. Nah kemudian yang berkaitan dengan infak secara sunnah, nah, itu ada yang namanya sodakoh ya. Sodakoh itu istilahnya seseorang yang memberikan kepada orang lain, itu yang memberikan itu mungkin pangkatnya atau itu istilahnya itu apa, ada kesan lebih tinggi lah, yang memberikan itu lebih tinggi daripada yang diberi. Misalkan ada orang ngemis datang ke rumah kita, akhirnya kita ngasih, itu namanya sodakoh. Akan tetapi tetap kita berkeyakinan al yadul ulya khairum minal yadis sufla. Si pemberi ini lebih mulia di sisi Allah daripada yang meminta. Kemudian ada yang namanya sukarela, itu infak yang sukarela namanya hadiah. Salah satu contoh, kita punya mertua, menghadiahi mertua. Kita punya besan, memberikan hadiah kepada besan, atau punya atasan di kantor, di tempat pekerjaan, ya kita hadiah, itu namanya hadiah. Nah, jadi ada kesan bagaimana orang yang diberi ini bisa lebih mulia, ya, atau orang yang memberi niatnya itu memuliakan. Misalkan kita sebagai orang biasa memberikan sesuatu kepada alim ulama, pada para kiai ya, dengan niatan memuliakan beliau, itu namanya hadiah. Nanti ada yang namanya hibah. Hibah itu istilahnya derajatnya sama ya, tidak ada kesan yang memberi lebih mulia atau lebih rendah,
Itu namanya hibah. Nah, di sini semua hadirin yang mulia, au nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu, orang bernadar, bismillah, nanti kalau saya itu dapat ketemu besan saya, maksudnya calon menantu saya sudah ketemu, saya nadar mau nyembelih kambing. Nah, dibawa ke pengajian sini. Nanti kalau saya kabul hajatnya, mungkin ada yang nyalon CPNS itu, kok saya dikabulkan oleh Allah, syukuran saya berupa nadar, nyembelih apa saya bawa ke masjid untuk selamatan bareng-bareng, syukuran bareng-bareng. Nah, itu namanya nadar. Di sini semua hadirin yang mulia, fa innallaha ya'lamu, sesungguhnya Allah mengetahuinya. Infak kita berapapun, nadar kita apapun, nah itu semua diketahui oleh Allah. Nah, kemudian di sini wa ma lizzalimin min ansar, orang yang zalim itu tidak ada penolong. Nah, zalim itu apa? Sebagian ulama mendefinisikan wad'u syai'in fi ghairi mahallihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya yang pas. Contohnya, kita punya sandal, kok malah ditaruh di kepala. Nah, gitu. Peci yang seharusnya di kepala malah dibuat sandalan. Nah, ini namanya zalim. Pokoknya apa saja yang kita letakkan kok bukan pada tempatnya yang pas, itulah zalim. Nah, kemudian Allah SWT firmankan ayat berikutnya 271. Jika kalian menampakkan sedekah-sedekah kalian, maka itu baik. Dan jika kalian menyembunyikan dan memberikannya kepada orang yang fakir, maka itu lebih baik bagi kalian. Dan Allah menghapuskan sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah maha teliti apa yang kalian kerjakan. Jadi kadang tingkatan iman itu dalam diri seseorang itu berbeda-beda. Ada orang amal, infak, sedekah, ingin disebut-sebut namanya, itu sudah baik daripada nggak mau sedekah sama sekali. Gitu. Nah, ya sudah, biarkan saja dia infak ke masjid, tolong Pak nanti sebelum khotib naik dielankan di masjid, dielankan saja. Nah, daripada malah kapok nggak jadi infak, gitu. Nah, fani'imah itu baik juga. Kita sebagai pengurus berhusnudzon, berbaik sangka, jangan-jangan dia ingin dielankan itu supaya memberikan pelajaran orang lain. Nah, sehingga mau berbondong-bondong infak di jalan Allah, di jalan kebaikan. Gitu. Tapi seandainya infak dia itu dirahasiakan, disembunyikan. Contohnya, sudahlah saya infak cukup Pak Bendahara aja yang tahu. Nah, nanti kalau seandainya dielankan, dipeseni jangan sebut nama saya Pak. Sebut aja hamba Allah, umatnya Rasulullah, infak sekian juta, sekian ratus ribu. Nah, misalkan ingin lebih senyap-senyap lagi, di masjid ada kotak amal, ya sudah, ketika nggak ada orang kita senyap-senyap memasukkan infak fisabilillah. Ini sekarang itu nggak bisa menghindari Pak, walaupun senyap-senyap pun ada pengawasnya CCTV. Ya setelah yang penting kita infak di jalan Allah, entah secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, sudah, yang penting hati kita niatnya ikhlas karena Allah. Kemudian hadirin sekalian, di antara fadilahnya infak ini wa yukaffiru ankum min sayyiatikum, Allah akan menghapus dosa-dosa kalian. Nah, di sini ada infak yang tidak ada putus-putusnya. Nah, infak apa? Yaitu kita itu saling mengingatkan urusan agama. Infak saling mengajak kepada kebaikan. Nah, ini kadang kita ini masih terlalu pelit ya, bakhil. Nah, mau infak itu berat sekali. Nah, sekarang ada cara yang lain. Kita ngajak orang lain kepada kebaikan, itu juga bisa jadi infak. Infak perkataan, infak kita melangkahkan kaki, mengajak orang, gitu, untuk amal-amal kebaikan, sehingga dia nanti ternyata orang yang kita ajak tadi lebih loman, lebih dermawan daripada yang mengajak.
Akhirnya dia bangun masjid, bangun musola, bangun fasilitas umum, ya, memperbaiki jembatan, bikin sumur untuk masyarakat. Nah, kita yang ngajak dia sehingga hati dia mau sadar, kita terus dapat kiriman ganjarannya. Itulah yang dikatakan sedekah jariyah itu. Nah, jadi sedekah jariyah atau amal jariyah itu tidak melulu, tidak harus berupa harta, tidak. Termasuk kita mau ajak kebaikan, mau saling ingat mengingatkan dalam urusan agama, ini juga bisa dikatakan infak fisabilillah. Kemudian hadirin sekalian, apa saja yang kita kerjakan, kita sedekah, kita infak 1000, 2000, Allah Maha mengetahui. Ya. Kita infak karena riya, kita infak karena ikhlas, mengharap ridha Allah, juga Allah Maha mengetahui. Lah kalau begitu ngapain kok infak kita, amal jariyah kita karena makhluk? Ya sangat rugi. Ya. Jangan-jangan malah tidak ada pahalanya. Ya, rupiahnya sudah keluar tapi ganjarannya tidak keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah kalau begitu, apa yang kita keluarkan, waktu kita, apa yang kita keluarkan dari harta kita, sudah semuanya diniatkan lillahi ta'ala, sudah ya. Hanya mengharap keridhaan dari Allah Ta'ala. Kemudian ayat berikutnya hadirin yang mulia 272 yang artinya, bukanlah kewajibanmu wahai Muhammad menjadikan mereka mendapatkan hidayah atau petunjuk, tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Apapun harta yang kamu infakkan, maka kebaikannya untuk dirimu sendiri, dan janganlah engkau berinfak melainkan karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan apapun harta yang kamu infakkan, niscaya kalian akan diberi pahala secara penuh dan kalian tidak akan didolimi atau dirugikan. Jadi hadirin yang mulia, kita tadi jelaskan infak dengan cara mengajak orang lain, infak waktu, infak nafas yang kita keluarkan untuk memberikan nasihat orang. Itu sebenarnya hadirin yang mulia sudah diingatkan oleh Allah. Yang memberikan hidayah itu bukan Nabi Muhammad. Nah, tapi yang memberikan hidayah adalah Allah. Akan tapi kita yakin nih hadirin yang mulia, kalau kita mau sedikit bersusah payah menjalankan agama Allah, bersusah payah mengamalkan akhlaknya Rasulullah, ada janji dari Allah dalam ayat yang lain. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang mau bermujahadah. Selasa yang lalu ditanyakan ya tentang mujahadah. Mujahadah itu ya bisa diartikan menahan hawa nafsu kita untuk mengerjakan perintah Allah, untuk mengerjakan akhlaknya atau sunnahnya Rasulullah. Nah ini nanti kalau kita sudah bersusah payah menahan, menekan hawa nafsu, lanahdiyannahum subulana, sungguh aku Allah akan memberikan petunjuk. Nah maka ini kita sedikit bermujahadah, pagi-pagi dingin-dingin dipaksa untuk menghadiri majelis tafsir Al-Quran, majelis ilmu agama. Kita yakin seyakin-yakinnya pasti di situ ada hidayah dari Allah. Maka disinilah hadirin yang mulia, sudah diperingatkan oleh Allah, bila mana orang itu beramal kebaikan, mengajak orang untuk menuju petunjuknya Allah, nah, biar tidak putus asa, semua kita serahkan kepada Allah. Ya sudah, yang penting saya itu sudah menunaikan amanat, menyampaikan agama Allah, mengingatkan sesama saudara muslim, dia sadar atau tidak sadar itu urusannya Allah. Tapi kita yakin, optimis ya, kalau kita mau berusaha pasti suatu saat akan ada hasilnya. Seperti baginda Nabi mengajak orang-orang Mekah untuk beriman kepada Allah, kan tidak semuanya langsung iman. Nah, di antara yang langsung percaya kepada Rasulullah, langsung iman kepada Rasulullah, Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq, dari kalangan laki-laki dewasa. Dari kalangan laki-laki yang masih kecil, Sayyidina Ali bin Abi
Thalib. Nah, dari kalangan wanita istri beliau Sayyidah Khadijah. Nah, Sayyidina Umar itu tidak langsung iman. Ya. Kalau tidak salah dalam riwayat sebuah kitab sejarah 40 hari setelah Nabi mengajak orang-orang Mekah untuk iman kepada Allah, baru Sayyidina Umar iman kepada yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan keluarga beliau sendiri, ya, paman beliau ada yang iman, ada yang tidak. Yang tidak iman Abu Jahal, yang tidak iman Abu Lahab. Yang iman Sayyidina Hamzah, Sayyidina Abbas. Kalau kalau Abu Thalib, di sini ada beberapa versi pendapat ulama. Ada yang mengatakan belum iman, ada yang mengatakan sudah iman tapi disembunyikan, dirahasiakan. Nah, di sini wallahu alam, nanti di akhirat Allah lah yang maha mengetahui. Kemudian hadirin sekalian, wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Kalau kalian infak, ganjaran itu enggak kemana-mana, kembali kepada kita sendiri. Fali anfusikum, untuk diri kalian. Nah, ini termasuk infak ini banyak disebutkan dalam Al-Quran, memang fadilahnya luar biasa. Di antaranya adalah as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa menolak mara bahaya, bisa menolak musibah. Makanya jazakumullah khair para ulama-ulama kita khususnya di tanah Jawa. Nah, ajarannya Wali Songo orang mau akdun nikah selamatan dulu. Itu maksudnya selamatan itu sodakohan. Dan selamatan itu kan dari kata selamat toh. Nah, supaya acara akdun nikah, pesta walimahan diberikan kelancaran, tidak ada halangan apapun, didahului dengan selamatan. Supaya selamat tadi acaranya itu. Orang mau safar, apalagi safarnya jauh, untuk haji, untuk umroh, dan lain sebagainya, selamatan dulu dengan harapan pesawatnya selamat, di Mekah Madinah selamat, di tempat safarnya selamat, pulang dalam keadaan selamat. Nah, ini maksudnya seperti itu, ya. Nah, disinilah jelas orang yang infak itu kembalinya nggak kemana-mana, ya. Kebaikannya itu kembali kepada diri sendirinya orang yang infak. Bahkan dikatakan apa yang kalian infakkan illa bidhi'a wajillah wa ma tunfiqu min khairi yuwaffa ilaikum. Kalau orang infak mengharap ridha Allah, infak kebaikan apapun, yuwaffa ilaikum, Allah akan tepati, Allah akan balas. Nah, akan pembalasan Allah itu sudah kita pelajari, wallahu yudhaifu liman yasha. Allah melipat kali gandakan balasannya Allah kepada orang yang infak berapapun bilangan yang Allah kehendaki. Nah, maka kadang itu ada orang, Pak, saya kalau infak itu Pak, masih ada rasa riak, ingin dipandang orang. Nah, gimana? Ya sudah, infak aja sebanyak mungkin, sampai dari sekian infak nggak tahu mana yang ikhlas di sisi Allah. Nah, jangan terus malah ditinggalkan, gitu. Nah, terus orang itu infak semampunya. Kita mau Jumatan, jangan lupa kantongnya diisi. Nah, yang warna merah juga baik. Nah, warna biru juga baik. Itu hijau juga baik, ya. Yang penting itu kita ada usaha lah, ya, ada usaha semampunya sebanyak mungkin, gitu. Insya Allah, ya. Nah, apalagi kalau infak kita itu untuk masjid. Nah, dikatakan bahwasanya man bana lillahi masjidan banallahu lahu qasran fil jannah. Barang siapa yang dia membangun karena Allah suatu masjid, Allah akan membangunkan untuk dia suatu istana di surga. Nah, jadi Masya Allah, masa nanti di surga itu kita hanya bawa genteng 5 gitu, Pak. Ya, kalau ingin istananya sempurna, ya bangun masjid yang sempurna. Ya mungkin bertahap-tahap lah, mungkin bulan ini, ya. Kita ngirim masjid mana yang diperlukan gendeng, ya kita kirim gendeng 1 truk. Nah, dengan harapan apa? Gendeng yang kita kirim untuk bangun masjidnya Allah nanti menjadi naungan
di hari mahsyar. Karena kita tahu sendiri kan, di hari mahsyar itu matahari didekatkan di atas kepala, ya, didekatkan di atas kepala, jaraknya 1 jengkal saja. Nah, kita mau memberi naungan atap masjid atau atap rumahnya Allah dengan harapan nanti di akhirat kita nggak kepanasan lagi karena sudah ada atap yang pernah kita infakkan di jalan Allah untuk masjidnya Allah. Insya Allah ya. Nah, maka inilah hadirin yang mulia. Jadi jalan-jalan kebaikan itu banyak sekali ya. Nah, kemudian di sini orang yang infak di jalan Allah yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun, tidak akan dizalimi, tentunya balasannya akan ditunaikan oleh Allah. Hanya saja kadang orang infak itu kurang sabar, kadang itu pengennya cepat-cepat dibalas oleh Allah. Lah ini yang istilahnya bisa dikatakan kurang santun lah kepada Allah, kurang sopan lah. Nah, balasannya Allah itu pasti akan ditunaikan lah. Kapan waktunya? Inilah rahasia dari Allah. Kita bersabar. Kemudian hadirin sekalian, ayat 273. Apa yang kalian infakkan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang usahanya karena jihad di jalan Allah, sehingga dia yang tidak dapat berusaha di bumi, orang lain yang tidak tahu menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri dari meminta-minta. Engkau hai Muhammad mengenal mereka dari ciri-cirinya. Mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apapun harta yang baik yang kamu infakkan, sungguh Allah Maha mengetahui. Jadi ini kadang ada orang itu sibuk ngurusi agama, misalkan ya, sibuk jadi merbotnya masjid, sibuk imami, sibuk mengajar, sibuk keluar di jalan Allah, nggak sempat nyari nafkah, itu nggak sempat. Nah, ini tertibnya gimana hadirin sekalian? Yang pelakunya tadi, yang sibuk ngajar, sibuk fisabilillah, juga tidak ada rasa tomak dalam hatinya kepada orang lain, tidak ada rasa ingin diberi oleh orang lain, tapi hatinya hanya mengharap diberi oleh Allah, meminta juga hanya kepada Allah lah. Bagi yang lain yang kurang sibuk dalam memperjuangkan agama Allah, sibuk merawat masjidnya Allah, hendaknya memikirkan bagaimana hamba-hamba Allah tadi yang sibuk, hari-hari sibuk memperjuangkan agama Allah. Nah, yang lain yang sibuk nyari duit, istilahnya gitu, paling tidak memikirkan. Setelah memikirkan, ada juga usaha orang tersebut dicukupi semampunya. Untuk beli beras, untuk beli token listrik, gitu, untuk beli gas di dapurnya, uang saku anaknya, sehingga terjadi kerjasama dalam kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kalian semua bekerja samalah dalam kebaikan dalam ketakwaan kepada Allah. Ini ayatnya seperti itu kurang lebihnya, ya. Nah, maka tertibnya orang yang hari-hari itu tadi sibuk memperjuangkan agama Allah, merawat masjidnya Allah, dia tidak ada rasa tomak sama sekali kepada makhluk. Tomak aja tidak ada, apalagi minta-minta. Orang-orang yang dia ini belum bisa sibuk merawat agama Allah, dia masih sibuk merawat kantornya, sibuk merawat sawahnya, sibuk merawat kebunnya, sibuk merawat ternaknya dan lain sebagainya, hendaklah dia itu ada amalan ini. Orang-orang mana yang dia ini sibuk menjaga agama Allah kok nggak sempat bekerja, nggak sempat itu tadi mencari nafkah untuk keluarganya, ya paling tidak kita ada beberapa harta yang kita gunakan untuk menyantuni mereka, sehingga tadi terjadi kerjasama dalam kebaikan dan ketakwaan. Kemudian hadirin yang mulia, ayat 274 yang artinya orang-orang yang menginfakkan hartanya pada malam hari, pada siang hari secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya.
tidak ada rasa takut pada diri mereka dan mereka tidak bersedih hati. Nah, jadi infak itu ya siang hari, ya malam hari, ada dalilnya ini. Dalilnya secara sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan. Secara sembunyi-sembunyi ini pernah dicontohkan oleh cicitnya baginda Nabi bernama Sayyidina Ali Zainal Abidin. Buyut atau cicit itu ya. Beliau waktu itu punya amalan malam hari itu sholat qiyamul lailnya, sholat tahajudnya itu sampai 1000 rakaat. Apa nuntut, Pak? Nah, kalau orang itu sudah diberkahi waktunya oleh Allah, ya nuntut saja waktunya itu. Setelah beliau selesai sholat, beliau itu meneliti. Nah, ini rumahnya fakir miskin, ini rumahnya janda yang tidak mampu kerja. Maka orang-orang yang dirasa tidak mampu bekerja karena kelemahannya, mungkin karena seorang wanita atau karena fisiknya nggak mampu kerja, itu sama Sayyidina Ali Zainal Abidin itu ditaruh kalau malam itu gandum 1 karung itu. 1 karung kurang lebih pinten 50 kilo ya. Nah, 50 kilo beras itu. Mungkin di dalamnya diselipkan uang dinar, berapa keping dinar gitu. Nah, sampai tingkatannya orang-orang itu tidak tahu ini yang ngirim gandum siapa. Di dalamnya ada duitnya lagi untuk belanja. Gitu. Lah, setelah Sayyidina Ali Zainal Abidin almarhum wafat, lah kok nggak ada lagi ya bulan ini yang ngirim gandum. Nggak ada lagi yang ngirim beras. Baru diketahui ternyata selama ini yang ngirim adalah cicitnya baginda Nabi Sayyidina Ali Zainal Abidin. Pripun Pak penayangkan cocok ya? Allah. Ini kita punya lahan ladang amal jariah, bikin masjid Sunan Derajat. Nanti tahu-tahu ada kiriman pasir 2 truk. Allah. Ada kiriman napa sing perlu kan? Banyak sekali ya. Nah, makanya dilihat sendiri lokasinya sana itu. Nah, jendela, pintu, tahu-tahu ada yang ngirim kusen, ngirim kayu jati. Allah. Insya Allah kita amalkan ya. Nah, semampunya lah, semampunya ya. Nah, ada yang ngirim juga sudah ongkosnya tukang selama 1 bulan saya yang mengcover. Allah. Ya tujuannya adalah ini semua hadirin sekalian, mengamalkan ayat ini. Yunfikuna amwalahum billaili wan nahar. Ya, kalau siang hari amalnya secara terang-terangan, kalau malam hari secara sembunyi-sembunyi gitu. Lah, kemudian di sini semua nanti ada ganjarannya dari sisi Allah, bahkan hatinya tidak akan merasa sedih, tidak ada rasa gundah gulana. Insya Allah kita amalkan ya. Tentunya orang yang apa namanya wa ma lidzalimin min ansor, tentunya itu kembali kepada kaidah fikih ya. Nah, dikatakan orang yang zalim bila mana dia sudah memiliki harta 1 nisab ya. Nah, kemudian kok tidak dikeluarkan zakatnya, lah ini termasuk dikatakan orang yang zalim. Lah adapun istilahnya yang sukarela atau yang sunnah, nah ini sebenarnya tidak dikatakan sampai zalim, itu tidak. Cuman ya ada lagi hadis yang menerangkan begini. As-sakhiyu qaribum minallah, qaribum minan nas, qaribum minal jannah, ba'idun anin nar. Orang yang dermawan, dia ini dekat kepada Allah, dekat kepada manusia. Ya, contohnya dekat kepada manusia niku jenengan teng wandi, teng warung, enten tiang gangsal. Pun Bu niki sing tiang gangsal iki kalau bayari. Insyaallah tiang ini badhe seneng teng jenengan, gitu. Allah. Itu baru 5 orang. Lah kalau yang dibayari 50 orang. Allah. Nggih. Kemudian qaribum minal jannah, dekat dengan surga. Jadi orang yang infak tadi sudah dikatakan nggih, dia ini mendapatkan pahala begini begitu. Nah, inilah termasuk alamatnya orang ahli surga itu seperti itu. Dia itu suka infak di jalan Allah. Nah, kemudian ada lagi hadis yang menerangkan sebaliknya, al-bakhilu ba'idun minallah. Orang yang bakhil, pelit itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, malah justru dekat kepada neraka. Nah, maka di sini untuk melatih sifat dermawan itu perlu latihan, ya, perlu latihan. Misalkan
setiap pagi ya, infak berapa puluh ribu, nanti pekan berikutnya dinaikkan berapa ratus ribu, ya, sampai tingkatannya saking banyak infaknya sudah nggak terhitung lagi. Nah, kemudian infak juga itu sebenarnya ada aturannya ya. Di antara aturannya ibda biman taul, ya. Kalian mulai dari keluarganya sendiri. Jadi keluarganya itu dibikin sejahtera lah, istrinya, anaknya, cucunya, gitu. Nanti merembetnya keponakannya. Kalau ini sudah semua, lah boleh nanti baru melebar kepada orang lain. Nanti ada infak yang yaitu tadi fadilah infak sedekah jariyah, termasuk bangun masjid, ya. Masuk bangun pesantren, bangun madrasah. Nyun sewu, ini tadi bukan apa namanya kampanye untuk apa minta sumbangan, bukan ya. Kita hanya cerita fadilahnya infak saja. Jangan salah paham ya. Nah, karena memang prinsipnya Pondok Temboro tidak pernah minta kepada makhluknya Allah, minta hanya kepada Allah. Tapi kalau seandainya ada orang ingin menyalurkan sebagian hartanya, maka kita sebagai pengurus dari Pondok Temboro mau bekerja sama, gitu. Mau bareng-bareng, ayo kita membangun agama Allah, kita nikmati bareng-bareng hasilnya di surga. Gitu. Insya Allah mengatakan, monggo. Orang infak di kotak amal masjid ternyata itu uangnya dicupiki pakai jideng gitu ya. Malah sak kotaknya. Nah ini apakah infaknya sampai? Kita jawab insya Allah sampai. Karena orang kan tergantung niatannya. Nah, kalau orang yang mencuri tadi itu nanti tanggungan dia sendiri. Tanggungannya dosa dia tanggung sendiri kalau dia tidak bertobat dan mengembalikan berapa isi kotak amal yang dia curi. Jadi tetap amal itu tergantung niatannya. Innamal a'malu binniyat. Niatannya kita untuk apa? Untuk agama Allah, untuk masjid. Insya Allah akan sampai sesuai sabdaan baginda Nabi Muhammad SAW. Ada dua pertanyaan dari ibu-ibu. Yang pertama tentang orang yang meninggalkan sholat. Ada ancaman hadisnya baginda Nabi mendapatkan siksaan di neraka kurang lebih 80 tahun ya. Satu hukuf itu. Nah ini bagaimana? Maksudnya adalah orang yang meninggalkan sholat secara sengaja. Adapun kita misalkan kadang kecapean, akhirnya mungkin kadang ya subuhnya kelewatan. Ini kan tanpa ada unsur sengaja. Ini tidak masuk dalam ancaman hadis ini. Nah terus kemudian bagaimana kita yang dulu-dulunya pernah meninggalkan sholat dan sekarang masih qadhaan? Ya sudah, yang dulu mungkin kan belum tahu ilmunya ya. Nah ini sebenarnya kalau orang itu belum tahu ilmunya itu tidak ada hukum juga sebenarnya. Tapi ya wallahu alam, Allah yang maha mengetahui gitu. Makanya yang sudah ya sudah, kita taubati. Yang akan datang jangan sampai kita kelewatan. Nah, apalagi kita hidup di negara yang fasilitasnya luar biasa. Jazakumullah khair pada pemerintah yang kerjasama memfasilitasi ada masjid-masjid, mengizinkan untuk adzan, gitu. Nah, maka di sini sebenarnya tidak ada alasan untuk kita meninggalkan sholat, nggak ada alasan. Bahkan di tempat-tempat kerja sekarang sudah ada musola, gitu. Nah, alhamdulillah. Nah, maka ini yang sudah ya sudah. Nah itu tadi termasuk bentuk taubat kita itu gimana? Ngajak orang sebanyak mungkin untuk sholat. Ngajak anaknya, cucunya, ponakannya, tetangganya, rekan-rekan letingan kerjanya, rekan-rekan letingan kuliah atau sekolah SMA dan lain sebagainya. Kita ajak sebanyak mungkin orang-orang untuk menegakkan sholat. Mengatakan ibu kemudian yang kedua, bila mana kita bangun mungkin agak mau mendekati sholat subuh, nah, sedangkan batasan witir dan tahajud kan sampai subuh. Ini kita dahulukan yang mana? Kita dahulukan witir. Karena kalau kita witir itu sudah dihitung tahajud juga. Intinya namanya qiyamul lail, sholat tahajud itu sholat yang dikerjakan di malam hari. Sebagian ulama juga mengatakan setelah separuh malam yang kedua. Itu namanya sholat tahajud. Entah itu bentuknya sholat tasbih, sholat taubat, sholat hajat, sholat witir. Semua dikatakan sholat tahajud. Tapi kalau seandainya waktunya panjang, ya bisa kita niatkan sendiri-sendiri, sholat tahajud sendiri, sholat hajat sendiri. Kemudian nanti penutupannya adalah dengan sholat witir.
Jelas Ibu nggih? Bagi ibu-ibu kaum wanita menghafalkan Al-Qur'an kok datang halangan. Maka yang dipraktekkan itu tetap membaca Al-Qur'an tapi niatannya adalah zikir, bukan niat membaca Al-Qur'an. Niatannya itu zikir karena Al-Qur'an kan termasuk zikir juga. Nah, yang diharamkan itu biqasdil qiraah, niat membaca Al-Qur'an di saat halangan, baik haid ataupun nifas gitu. Nah, maka prakteknya anak-anak pondok kita itu kalau pas haid itu mushafnya itu sudah dikasih jiting itu, kasih istilahnya pembatas lah. Nah, nanti temannya yang membukakan. Nah, dia membaca biasa normal setoran. Tapi niatannya tadi di awal sebelum membaca Al-Qur'an diniati zikir, itu boleh ya. Begitu juga mungkin ibu-ibu punya pengajian, nah, apalagi kalau hanya zikir boleh-boleh saja. Lah zikirnya isinya Al-Qur'an, Pak. Niatkan itu bukan membaca Al-Qur'an, tapi niatannya adalah berzikir. Misalkan di situ ada ayatul kursi, ada ayat apa yang dalam Al-Qur'an. Itu tetap boleh, tapi diniatkan untuk berzikir bukan membaca Al-Qur'an. Jelas Bu nggih? Nggih. Infak yang kita niatkan untuk kedua orang tua, misalnya sudah almarhum almarhumah, bagaimana? Apakah kita yang infak mengurangi pahalanya? Jawabnya adalah tidak. Tetap kita yang infak ya dapat pahalanya infak, pahala orang tua juga didapatkan. Bahkan itu bisa menjadi yang namanya birrul walidain, berbuat baik atau berbakti kepada orang tua. Karena tadi sudah dijelaskan dalam hadisnya baginda Nabi, innamal a'malu niat. Orang itu niatannya amal untuk apa, itulah yang ia dapatkan. Kalau dia niatkan untuk dirinya sendiri, untuk orang tuanya, bahkan untuk orang banyak, itu juga pahalanya akan ia dapatkan. Maka sungguh-sungguh rugi kalau kita beramal kok niatannya yang cetek-cetek, yang dangkal-dangkal. Nah, contohnya kita ngaji seperti ini, sudah bermujahadah, kita niatkan, ya Allah keturunanku sampai hari kiamat kau jaga iman dan amalnya. Nah, jangan hanya untuk kita sendiri. Ya Allah tetanggaku, aku niat ngaji, semoga mereka juga dapat barokah. Sehingga suatu saat akan gerutukan ikut ngaji juga. Mengatakan ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.